di perjanjian lama banyak, sekarang dicari. Oke, abang sudah akui kan? Abang mau cocomologi kan? Sekarang bukan. Sekarang begini, Anda mengatakan harus mati Yesus itu untuk Kristen dan Romawi Yunani. Nah sekarang Tuhannya sendiri mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Boleh tidak Anda menunjukkan kesalahan Yesus? Tidak ada kesalahannya, itu kan dia datang menggenapi ini harus terjadi. Menurut Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar atau tidak? Kalau di dalam hukum manusia itu, ini kan hukum. Kalau dalam hukum Tuhan? Iya, ini hukum Tuhan yang saya. Iya. Menurut hukum Tuhan, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa harus itu terjadi? Mana dalilnya? Kan tadi Anda mengatakan kematian Yesus itu melanggar hukum Tuhan. Iya kan? Nah, kalau melanggar hukum Tuhan karena dia adalah orang benar, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa. Betul nggak? Sebagai pembunuh, yang sebagai membunuhnya itu ya memang. Nah, terus orang-orang yang mengimani pembunuhan itu, loh, bukan kami imani sebagai dia membunuh, tapi itu harus terjadi, bukan yang diimani itu. Bedakan bang, begini abang. Sekarang, tunggu bang. Iya silakan. Iya silakan. Imani seorang pembunuh itu kami tidak imani, tapi terjadi. Itu yang disebut itu penebusan bagi umat Kristen, karena dia harus menjadi lucu. Ya lucu gimana? Jadi gini Bung. Jadi gini. Ada orang merampok rumah dan mengambil harta daripada pemilik rumah. Menurut saudara, perampoknya yang tidak beres, tapi hasil rampokannya Anda bagi-bagi. Gimana itu bang? Tindakan perampokan Anda kutuk, tapi hasil dari pembunuhan, dari perampokan ini Anda bagi-bagi, Anda jadikan sebagai ajang keselamatan. Pembunuh Yesus Anda katakan berdosa. Akibat dari kelakuan dosa yang mereka lakukan Anda panen. Gimana ceritanya? Bedakan, bukan berbicara tentang perampokan, dibedakan. Ini tentang penebusan. Baik. Penebusan lagi. Itu itu tidak terjadi penebusan. Kalau Yesus tidak mati, berarti yang membunuh Yesus ini bukan pendosa tapi pahlawan, betul? Bukan pahlawan juga, sebenarnya ada pahlawan yang membunuh. Pahlawan atau pembunuh ini pendosa atau pahlawan? Itu harus pahlawan lagi. Lama juga apa bedanya sama saya kasih contoh. Bagaimana ceritanya? Iskariot. Kenapa Iskariot itu dipilih sebagai rasul sebelum dia berkhianat kepada Yesus, yang menyerahkan Yesus? Apakah dia juga itu sebagai pendosa? Ya, waktu sebelum dia melakukan pengkhianatan dia sebelum berdosa. Tapi rencana yang dia lakukan itu, disitulah maka terjadilah namanya pengkhianatan. Maka dinyatakanlah itu berdosa. Abang belum. Berarti tunggu abang tunggu berarti bang. Tuhan, abang kenyang enggak? Tunggu dulu. Berarti Tuhan merencanakan Yudas ini sebagai pendosa. Bukan Tuhan yang merencanakan. Bedakan, bah. Dibedakan, direncanakan. Ya, jadi menurut saudara pembunuhan yang dilakukan oleh iblis melalui Yudas, ya, itu rencana Tuhan gitu. Bukan rencana, karena dosa rencana Tuhan direncanakan Tuhan. Dosa tidak pernah. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Apakah pembunuhan kepada Yesus ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Yang membunuh itu melanggar, tapi itu harus terjadi. Ya. Loh, iya. Itulah saya bilang. Berarti pelanggaran itu harus terjadi. Bang, kalau kita mau berarti pelanggaran itu harus terjadi. Memang sukar kita pahami, Bang, karena ini memang dirunut. Bengek, Bang. Rumit bengek aja. Jadi itu
Saya luruskan sedikit lah, karena kalau kita mau luruskan sesuatu yang sudah lurus mau dibengkokkan, dibilang mau diluruskan. Sekarang begini, Tuhan berfirman, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menurut firman Tuhan, boleh tidak Yesus dibunuh? Loh, itu harus terjadi, tapi kan dibilang si pelaku membunuh itu berdosa. Saya tidak minta pendapat. Saya tidak minta pendapat saudara. Saya minta berdasarkan firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Menurut firman Tuhan. Boleh, karena harus terjadi. Mana firmannya? Mana firmannya? Tunjukkan di mana. Bunuhlah Yesus. Tulis. Loh, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan. Sekarang mana dalilnya? Bunuhlah Yesus. Mana dalilnya? Abang jangan juga mengatakan kata kafir atau apa, kan kalau mau diskusilah, tapi jangan bawa kata kafir itu bersekutu dengan setan. Nanti kami juga balik kata. Kafir itu menutup diri terhadap Kafir itu menutup diri dari firman Tuhan. Sekarang firman Tuhannya, jangan kamu bunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Yesus bersalah kagak? Saudaraku mengatakan tidak. Berarti boleh enggak dibunuh Yesus? Berdasarkan firman Tuhan. Anda mengatakan boleh. Berarti Andalah yang merasuki Yudas. Betul? Enggak boleh. Jangan dianu lah. Dan begini aja Bang, kalau tentang penyaliban itu kenapa banyak yang selalu menolak, karena dia tidak tahu itu karya setan. Oh, bukan. Itu penyaliban itu karya iblis. Penyaliban itu karya iblis, bukan karya Tuhan. Sekarang mari kita urai. Mari kita urai. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu kebencian menurut Tuhan, kekejian menurut Tuhan, atau itu adalah suatu bakti kepada Tuhan? Jawab. Kalau mau bicara itu kan berbicara tentang manusia biasa Bang. Kan? Anda sekarang ingin mewakili iblis kan? Oh jangan. Kalau mewakili iblis makanya lurus-lurus aja. Apakah pembunuhan terhadap Bang Juma? Saya tanya Bang Juma, iblis itu siapa sih? Iblis itu yang merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus, agar Yesus itu dibunuh. Jangan dari ke Yudas dulu. Saya tanya abang ini, iblis itu siapa? Gak usah terlalu jauh, kita mau iblis itu siapa? Iblis itu adalah roh jahat yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan dan selalu merasa benar. Itu iblis. Meskipun nyata salah, selalu membela diri bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Iblis itu gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Di antaranya orang yang tidak bersalah. Menurut Tuhan, menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian, hal yang dibenci. Tanggapan abang itu dalil Bung. Kalau saya dalil banyak lah Bang. Kalau saya mau bicara dalil, inilah yang saya katakan, wa ikhwanuhum yamuttunahum. Anda bersaudara dengan iblis di dalam menyesatkan. Loh, Tuhan mengatakan membunuh Yesus itu adalah perkara yang dibenci. Bang, saya potong cerita abang punya yang menyesatkan siapa? Apakah abang Kristen sampai saya mau sesatkan? Abang kan Islam. Sejak kapan saya mau sesatkan abang? Anda mengajarkan anak, dengarkan. Kita buktikan. Jangan apakah dulu, ketika Anda punya anak, apakah Anda tidak mengajarkan anak Anda menjadikan penyaliban itu karya keselamatan? Janganlah kita dulu terlalu Pasti jauh. Anda mengajarkan anak Anda
karya keselamatan. Padahal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itulah artinya Anda menyesatkan. Anda sama seperti iblis. Nah, sekarang kalau saudara punya anak, kalau saudara punya anak, apakah Anda akan mengajarkan kepada anak Anda bahwa penyaliban itu adalah karya keselamatan? Pasti Anda ajarkan, bukan? Padahal penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Saya bantu tertawa. Ayo saudara, silakan. Semangat belajarnya, semangat. Ya, santai aja dulu, Pak. Minum kopinya habis, ini tinggal minum air palu basah aja. Debat kusir ini Bang, nggak ada ilmunya dia Bang. Debat kusir nggak kemana-mana, nggak menggunakan tema. Enggak. Pintu hidayah sudah kelihatan dari caranya tertawa kok. Kalau dia punya akal berfungsi, dia akan merenungkan. Benar ya, penyaliban itu bukan karya keselamatan, tapi adalah sesuatu yang dimurkai, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena Tuhan sendiri mengatakan itu. Jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Makanya orang-orang Yahudi tidak ada yang menyembah Yesus, itu ada. Tak ada. Iya, karena itu kan berbicara sudah 2000 tahun. Karena itu, Bang. Kalau orang Yahudi, Bung, ending Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Di Kristen lah baru Mesias itu berubah menjadi Tuhan. Makanya orang Yahudi dan Kristen tidak pernah bisa satu tempat ibadah. Karena satu menyembah pencipta, yang satu menyembah ciptaan. Itu fakta, Bung. Iya, kalau itu kenyataan. Tapi namanya iman, ya, Bang. Apalagi kalau Anda sudah bilang. Iya, memang kenyataannya. Yahudi kan tidak akan percaya kalau dia bukan imannya yang mengubah dia. Memang saya sama juga apa bedanya Islam. Islam tidak akan bisa percaya kalau bukan imannya yang berubah. Jadi memang sulit. Di Islam itu, saudara. Tadi Bang Zuma bilang di Islam ada yang menyembah Yesus di Alkitab. Siapa bilang? Ada. Yang menyembah Yesus di Alkitab itu orang Majusi, orang kerasukan roh jahat. Itulah kalian ikuti kan? Orang-orang yang kerasukan roh jahat yang kalian ikuti, orang-orang Majus penyembah matahari, penyembah api yang kalian ikuti. Nah, sekarang Maria orang yang paling terdekat dengan Yesus, Maria yang melahirkan, Maria yang mengandung, Maria yang membesarkan, orang yang paling dekat dengan Yesus dan yang paling tahu tentang Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Pernah enggak dia ke gereja untuk menyembah anaknya? Gak pernah. Jadi kalau ente ini yang sudah 2000 tahun, yang produk barat ini mengatakan Yesus itu Tuhan, cemen. Anak yang melahirkan anak itu saja tidak menyembah, sepupu-sepupu Yesus, opungnya, tantenya, omnya, tetangganya, Pak RT, Pak RW. Kenapa orang Majusi menyembah Yesus? Ya, oke. Berarti Anda pengikut orang Majusi kan? Enggak, tanya Abang. Biarkan aja. Sekarang permasalahannya berarti Anda ini enggak, kenapa? Oke, berarti Anda ini penyembah Yesus. Kenapa? Berarti Anda ini penyembah Yesus. Enggak, karena Anda mengikuti orang Majusi gitu. Jawab pandangan Abang Zuma, kenapa orang Majusi menyembah Yesus? Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Mereka zalim, mereka fasik. Masa kan ada manusia disembah? Nah, sekarang siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Anda sudah jawab. Pas orang Majusi menyembah Yesus, di mana ditulis zalim? Di mana ditulisnya? Kalau tidak zalim, lalu apa namanya? Manusia menyembah manusia itu apa namanya? Kan Bang Zuma bilang mereka menyembah. Iya, saya tanya sama saudara, kalau ada manusia menyembah manusia itu apa namanya? Ini kan logikanya begini, Bang. Logikanya begini. Logika. Harusnya, Bung, dengar. Harusnya, Bung, kalau menyembah manusia itu adalah sebuah kebenaran. Ngapain orang Majusi? Kenapa bukan ibunya? Kenapa bukan ibunya yang nyembah Yesus? Kenapa harus orang Majusi? Dulu yang jawab kan. Bukankah ibunya ahli kitab? Bukankah ibunya itu adalah keturunan Harun?
Bukankah kan yang ibunya itu adalah anak Ishak, keturunan Ishak? Bang Zuma Bukankah kan dia itu jawab, penganut Bang Zuma kan ajaran bilang, Torah? Kenapa bukan ibunya? Kenapa bukan Elis dan Zakaria? Kenapa bukan Nikodemus? Kenapa bukan Yusuf Arimatea? Kenapa bukan Maria Magdalena yang datang sujud menyembah bayi? Kenapa? 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 Ternyata penyembah-penyembah di orang Majus yang datang menyembah Yesus zalim. Bang Zuma jawab dulu. Tadi kan Bang Zuma bilang Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, pertama sih orang Majus menyembah manusia itu wajar coy. Sebab orang Majus itu api aja disembah. Nah sekarang kalau anda bangga, oh kami menyembah Yesus bung, itu benar. Kenapa bisa benar? Karena orang Majus juga menyembah. Jadi kalau orang Majus makan tai, kau makan tai juga gitu. Udah jelas-jelas itu zalim. Yesus itu manusia kok disembah? Oh tidak, kami pengikut orang Majus. Loh, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Dia tidak mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan Majusi dan mengikuti orang Majusi. Kagak. Sementara Kristen ternyata pengikut orang Majus. Hai. Kristen ternyata pengikut orang Majus nyembah manusia. Sedih aku lihatnya. Enggak lah. Bangga ente. Sekalian aja Anda baca Markus 5. Ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus, dia tiba-tiba lari mengejar untuk menyembah Yesus. Berarti orang yang kerasukan roh setan, begitu melihat Yesus, dia berlari seketika menyembah Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus ini adalah orang yang mencontoh kepada orang yang kerasukan setan. Itu nggak pakai ayat sih. Itu nggak pakai ayat. Markus 5, Bu. Ayat bang. Saya sudah sebutkan Markus 5. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Berarti kalau hari ini ada orang menyembah Yesus, berarti dia adalah pengikut orang yang kerasukan setan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini aku kasih tunjuk ya. Menurut Al-Quran pun Yesus itu Tuhan bang. Allah itu punya 99 nama. Ya. Pertama, nih Al-Haq, the truth. Al-Haq itu the truth, bang. Nah, Al-Haq itu apa? The Al-Haq truth. itu apa? The truth. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Al-Haq itu. Al-Haq itu. Kebenaran. Kebenaran. Itu the truth. Kasihan. Aduh. Manusia inilah ingin menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir laknatullah ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dikatakan Yesus di dalam Al-Quran juga adalah Tuhan gepeng. Allahu Akbar, Masya Allah. Host diturunkan aja, host diturunkan. Monyet yang monyet yang ini diturunkan monyet ini diturunkan. Ya, bagus. Jadi kalau sudah ada monyet bawa-bawa Al-Quran, membacanya pun tidak bisa, itu langsung diturunkan. Ya, karena monyet yang kayak begitu bukan mempermalukan kita, tapi mempermalukan teman-teman Kristen yang lain. Kasihan. Al-Haq itu yang maha benar. Oke? Bukan kebenaran tuyul. Ya, kamu jangan nipu-nipu di sini, nggak bisa kamu nipu. Suruh pendetamu di sini hadapi Bang Suma, supaya kalian itu tercerahkan. Sampai di mana sih pemahaman pendeta ini tentang Bible kalau berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam belajar Bible tanpa ada unsur fulus. Jadi tidak perlu melilit lidah karena berharapkan duit. Ya, tidak perlu. Kalau yang Anda punya toko agama kan melilit lidah karena ada yang diinginkan dari Anda tiap bulan perpuluhan. Kalau di kita enggak. Jadi kita menyampaikan narasi Bible itu jujur apa adanya. Ada tendensi fulus. Jadi kita kembali kepada tema kita tadi. Amsal 6:16.
Enam perkara yang dibenci. Terus Itu terus. Kamu emang nginjak. Kebenaran itu harus ditegakkan, Bung. Kasihan. Di Sungai Cerekang itu kan terkenal. Habis Sarama, kita tinggal minum aja. Kuah palu basah aja kita minum. Itu kan ada dagingnya itu. Saraba aja lah. Saraba Sungai Cerekang itu kan terkenal itu Bang Juma. Kan dekat dari Bang Juma juga kan? Iya. Betul. Saya sering di situ. Iya. Aku juga kan dulu kan awalnya tinggal di Sungai Cerekang. Tapi masih satu penjualnya dulu Bang. Sekarang udah banyak sepanjang jalan. Izin masuk sedikit boleh Bang? Sampai ujung, pukul ujung lah sudah. Dewa kecil. Ya, minta izin masuk sedikit boleh Bang? Penasaran juga Dewa Bang. Silakan. Baik. Ya, saya pamit dulu, bikin kopi dulu. Ya bikin Silakan, kopi silakan. Bang Juma. Ya oke Bang Iya, Juma. iya. Kan Salam Bang Juma ya. Paku Bang. tadi Bang Juma menjelaskan mengenai soal Yesus ketakutan di dalam nomor 43-44. Nah, pertanyaan Bang Juma itu, Yesus ketakutan sama siapa pada saat itu? Bukan sama siapa-siapa, tapi dia ketakutan sebagai manusia Bang, kedagingannya itu. Iya, sama siapa ketakutannya? Tidak ada dia takuti, dia kan tidak melihat sesuatu, kan dia kan mau berdoa. Jadi dia karena dia merasa sudah waktunya untuk dia harus menyerahkan hidupnya, maka rasa ketakutannya sebagai manusia. Tadi kan sudah ku narasikan tentang kalau kita ini sudah divonis sama dokter 1 minggu lagi mau meninggal, nah, apakah kita tidak ada ketakutan? Atau Ya, orang kita dihukum ketakutan, mati? itu artinya kita ketakutan pada saat kita mau menghadapi yang namanya hukuman mati. Hukuman Nah, mati. ketika Yesus ketakutan, di dalam Lukas 22:44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah. Nah, pertanyaannya, ketakutan sama siapa Yesus di sini? Tidak ada Bang, karena tidak tertulis di situ dia ketakutan sama siapa, kecuali dia Kenapa takut. di sini dinyatakan? Kenapa di sini ada kata-kata ketakutan kalau misalkan tidak ada ketakutan? Iya, apa akan ku bilang tadi ketakutannya karena dia sudah tahu akan mau mati. Nah, berarti dia ketakutan karena dia mau mati, betul? Iya. Ya, berarti Yesus ketakutan. Kan gampang seperti itu. Iya, Takutnya betul. Yesus itu ternyata takutnya itu menghadapi yang namanya kematian. Kematian. Pertanyaan saya yang kedua, ketika Yesus didatangi sama malaikat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, apakah itu malaikat atau bukan? Malaikat. Baik, itu malaikat. Nah, sekarang pertanyaan saya itu, siapa nama malaikatnya ini? Itu kalau tidak ada tertulis ya tidak ada lah. Artinya kami pun bisa menjelaskan kalau ini bukanlah malaikat tetapi bisa dibilang. Loh, malaikat tertulis di situ loh. Kenapa dibilang ini? Ada kan gendoro memberikan kekuatan. Itu kan Nah, tanggapan sekarang- aja. Baik, sekarang ketika yang namanya Yesus ditemui sama malaikat, tentu malaikat punya nama. Tidak mungkin Iya. malaikat tidak punya nama. Pertanyaan saya, siapa nama malaikatnya ketika malaikat itu menemui Yesus sampai ketakutan? Siapa nama malaikatnya? Kan di situ kan tidak tertulis. Tidak mungkin lah yang kita mau narasikan apa adanya. Yang Berarti tidak jelas malaikatnya namanya siapa ya? Jadi tidak boleh jelas ya? mengambil kesimpulan. Tetap Ya, berarti bahasanya tidak jelas ya? Tidak Itu jelas. ya, tidak jelas ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata yang didatangi sama yang mendatangi Yesus dalam bentuk malaikat, ternyata itu bisa dibilang juga bukan malaikat. Kenapa? Karena namanya tidak dijelaskan. Namanya siapa? Malaikatnya di situ siapa? kata malaikat. Entah itu Ibrahim, entah itu Malaikat. Ismail, entah itu Gibrail, entah itu Mikael. Malaikatnya. Tetapi tidak Iya. dijelaskan malaikatnya. Hanyalah menuliskan ketakutan terhadap malaikat. Sementara penulisnya di sini tahu dari mana? Tahu dari mana yang mendatangi Yesus itu adalah malaikat? Ya pasti ada lah, tapi kan kita tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak Ya tertulis. adanya dari mana? Adanya dari mana? Jangan dipaksakan lah juga kalau memang itu tidak tertulis. Ya, Adanya dari mana? Tahu dari mana si penulisnya ini ketika Yesus ditemui sama malaikat? Tahu kalau dari mana? bicara, taunya dari Bukan mana seperti ya? ini. Kan dia kan tuntunannya dia dapatkan kan dari Roh Kudus, maka dialah yang bisa memahami.
Karena kita manusia atau pengikut ini hanya taunya membaca apa yang tertulis. Tapi kalau mau menarasikan seenaknya, tidak bisa. Karena nanti saya diminta datanya mana tertulisnya. Kalau bilang dia malaikat Mikael atau Gabriel, kan tidak mungkin lah Bang. Makanya di sini kami ingin memastikan siapa nama malaikatnya supaya jelas. Ya, nantilah ada referensinya. Ya silakan cari tahu dulu. Iya. Cari tahu dulu. Ya, selamat malam 70 kali 7 kali. Ya, gimana? 70 kali 7 sama dengan 49. Ya, siapa tahu ada yang Kristen bisa menjawab. Bang Dewa. Silakan. Mawar, apa kabar? Ya. Oke, gimana Mawar? Silakan. Udah tanya sama pendetanya apa yang Uni tanyakan kemarin? Suaranya kecil Mawar. Jadi kan kemarin kita sempat diskusi, terus kamu bilang kamu nggak ngerti sama sekali tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Kamu nggak nanya gitu sama pendeta kamu? Ke gereja aja aku jarang nggak, apalagi nanya pendeta. Jadi gimana? Kenapa masih jadi Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Semuanya lanjut. Salam benderama. Ya terus kenapa kamu masih jadi Kristen, saudaraku Mawar? Coba, Ya, Mawar saya namanya. Udah pernah saya katakan di room ini ya. 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 Kalau ya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan gitu. Iya, jalan kami umat Islam juga percaya. Jadi perkara Yesus adalah jalan keselamatan, tidak ada satupun umat Islam yang membantah. Umat Islam percaya persis seperti yang Yesus katakan. Umat Islam percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran seperti yang dia katakan, dia diutus untuk Bani Israel, domba tersesat dari Bani Israel, bukan kalian yang bukan Bani Israel. Nah, ketika Yesus mengatakan dia diutus untuk Bani Israel, kenapa kalian menuduh dia diutus untuk kalian? Loh, Kenapa? Mbak baca di Matius, Mbak, di Matius 18. Ya, coba bacakan saja, bacakan saja. Matius 28 ayat. Iya, Yang bacakan dikatakan saja. Kak Uni Rifa ini benar. Ya Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, itu benar. Gak salah. Nah, Ya, mengapa? Terus mengapa? Pintar Mawar. Terus mengapa kami mengimani Yesus gitu? Ya itu terkait Yesus mengutus Kak. Di akhir-akhir bab keempat Injil itu bisa kan ada Yesus mengutus muridnya ke segala bangsa. Iya, waktu dia berkata, jadikanlah semua bangsa jadi apa dia? Jadi penyembah dia atau jadi apa dia? Coba di situ, coba baca baik-baik dalilnya. Jadi murid. Kalian jadi murid, tapi kenapa kalian jadi penyembah? Dan itu pertama ya. Yang kedua, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, apakah di situ ada Paulus? Maaf Kak, aku nggak penyembah Yesus Kak. Oh iya, aku lupa ya, dia tidak menyembah Yesus ya. Oke, buat bang ini deh, buat penyembah. Ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, pertanyaan saya, apakah ada apakah ada di situ Paulus? Tidak ada, belum ada. Tidak ada. Nah, anehnya kenapa justru Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul untuk orang yang tidak bersunat, sementara Petrus dan Yakobus itu untuk orang-orang bersunat. Kalau ini aneh ya, saya bingung dengan teman-teman Kristen. Pertama, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, di situ seharusnya ada Petrus bukan? Tapi kenapa Petrus kata Paulus hanya khusus untuk orang bersunat? Tapi Paulus yang baru muncul kemudian justru kata dia khusus untuk orang tidak bersunat. Mana yang benar ini, Paulus atau Yesus? Dua-duanya benar. Bagaimana membenarkan dua-duanya? Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Sementara Paulus tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam kitab Anda bahwa dia adalah khusus untuk orang tidak bersunat. Sementara khusus untuk orang bersunat. Kalau memang Petrus khusus untuk orang bersunat, kenapa Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku? Siapa yang pembohong? Yesus atau Paulus? Tidak ada pembohong Bu Rifa. Cuman Oke, saya kasih Anda ayatnya ya. Damsik, waktu Paulus Yesus menampakkan diri kepada Paulus di Damsik itu, disitulah Paulus dipakai
menjadi. Itu nanti saya tidak bahas itu ya, terserah mau Anda. Ini saya bawa Galatia pasal kedua ayat 7. Ini yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi saya mau ini nih, mari kita lihat apakah betul siapa yang berbohong di sini ya. Karena kita akan pakai, kami umat Islam itu tidak mau asumsi aja Bang. Kami itu kalau diskusi itu pakai data ya. Sorry ya, ini pertanyaan saya ini dari dulu saya tanyain, kenapa ini, mana yang betul nih, Yesus atau Paulus? Oke, Abang silakan lihat dulu ini ya. Kalau Abang lihat dalam pasal kedua ayat 7, apa pengakuan Paulus? Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Kalau memang si Petrus hanya untuk orang bersunat, berarti mana yang benar ini? Injili seluruh jadikan seluruh bangsa muridku, kata Yesus kepada Petrus, atau Paulus yang mengatakan bahwa Petrus hanya dipilih untuk orang yang bersunat? Mana ini yang benar? Begini, Bu Ripa, saya luruskan sedikit. Paulus dipakai untuk orang yang tidak bersunat, artinya memberitakan firman kepada orang yang tidak bersunat, karena di luar dari bangsa Israel. Kalau Petrus dipakai memberitakan firman Tuhan bagi orang yang bersunat, artinya orang Yahudi. Nah, paham. Maka pertanyaan, ketika Yesus berkata jadikan seluruh bangsa muridku, itu Petrus ada di situ atau tidak? Ada. Kalau Petrus ada. Berarti Petrus juga diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa kan? Iya. Nah, bukannya katanya Petrus untuk orang bersunat, ini gimana ini Bang? Itu kan awalnya Bu Rifa, tapi dia juga keluar, bukan hanya di bangsa. Oh jadi bentar, maksud Anda ini Yesus menetapkan bahwa Petrus menginjili seluruh alam atau seluruh makhluk, atau menjadikan seluruh bangsa jadi murid Yesus. Paulus mengkoreksi, memperbaiki. Bukan begitu Bu Rifa, pemahamannya yang beda Bu Rifa. Ya gimana? Saya gini nih. Di sini Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Petrus ada di situ. Artinya ada perintah dong. Tapi tiba-tiba Paulus berkata bahwa Petrus hanya untuk orang bersunat. Ini yang berbohong Yesus atau Paulus ini? Tidak ada yang berbohong. Anda paham tidak? Untuk orang bersunat itu khusus untuk orang Yahudi, karena tidak semua orang bersunat Bang. Tidak semua orang bangsa-bangsa Bani Edom itu tidak bersunat. Orang Romawi itu tidak bersunat. Maka seharusnya Petrus tidak menginjili orang-orang yang berkulub alias orang Romawi. Makanya Paulus itu hanya menginjili di mana? Athena, Korintus, Galatia, orang-orang penyembah pagan. Karena dia menginjili orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Petrus, kata Paulus, dia ditetapkan untuk menginjili orang-orang yang bersunat. Siapa yang bersunat? Yaitu Bani Israel. Lah, kenapa inilah saya bingungnya teman-teman Kristen. Yesus ajarkan A, Paulus ajarkan B. Yesus katakan aku tidak meniadakan hukum Torah, Paulus mengatakan bahwa hukum Torah telah dibatalkan. Yesus mengatakan bisa diampuni tanpa kematian Yesus. Contohnya seorang wanita pesundal ya, diampuni tanpa kematian Yesus. Katanya Paulus mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ini mana yang betul ini? Siapa yang perlu diikuti nih, Paulus atau Yesus? Begini Bu Rifa, Yesus itu kami yakini dia sebagai Tuhan. Jadi tetap Yesus karena dialah yang sang penyelamat. Yang kami sembah. Maksud saya itu begini loh, siapa yang dipercayai Bang? Jangan dulu. Paulus dipakai menjadi pemberita firman, memberitakan firman dari luar bangsa Israel, termasuk sampai ke Roma, ke Arab. Itu dia keluar, kebanyakan dia di luar memberitakan firman. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang berbohong. Cuman yang tidak memahami aja yang mengatakan itu bohong. Ya, bagaimana pemahamannya Bang? Saya bertanya, bagaimana ketika Yesus ternyata memerintahkan Petrus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Tapi kata Paulus, katanya Petrus dipilih hanya untuk orang bersunat. Sementara
Paulus Bu Rifa. mengaku-ngaku, Bu Rifa. bentar dulu Bang, bentar. Poin saya begini. Paulus mengaku-ngaku bahwa dia dipilih untuk orang tidak bersunat. Ini ada kecenderungan. Apa kecenderungan apa yang saya maksud? Kalau seandainya Paulus mengaku dia dipilih untuk orang bersunat, maka tentu ini akan aneh kemudian. Kenapa? Kenapa? Karena tentu dia tidak akan dipercaya sama orang Yahudi. Orang Yahudi tentu akan memilih orang Yahudi. Nah, Paulus di kitab kalian hanya mengaku sebagai suku Benyamin, tapi kalian sendiri Kristen tidak ada satupun orang Kristen yang tahu siapa nama Paulus. Inilah keanehan kalian. Sementara sebentar. Ini saya belum selesai. Sementara Sokrates yang hadir berapa abad, kurang lebih 6 atau 5 abad atau 4 abad sebelum Yesus lahir, bahkan kisah tentang hidupnya, istrinya, di mana dia lahir, itu orang tahu. Tapi tokoh penting dalam Kristen bernama Paulus, tidak ada satupun orang yang tahu siapa bapaknya, bagaimana kehidupannya, kecuali dari pengakuannya Paulus, ya. Jadi ketika ada orang mengatakan diriku begini, diriku begitu, itu bisa dusta atau berbohong. Tapi kalau ada orang yang memberikan kesaksian, oh si Paulus itu adalah orang yang benar, orang baik, bapaknya namanya Cahyono bin Bambang, dia asli orang Yahudi. Coba Anda bayangkan, Paulus adalah mengaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Tapi kalau memang Yesus memilih dia sejak dalam kandungan, kenapa Yesus biarkan dia menjadi Farisi, penyesat, orang yang menyesah jemaat Yesus? Bahkan apa kata Yesus ketika Paulus sejaman hidup dengan Yesus? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Bagaimana mungkin Yesus yang memilih Paulus dari Farisi, dipilih sejak dalam kandungan, tapi tiba-tiba Yesus memperingatkan murid-muridnya, kalian hati-hati sama kemunafikan orang Farisi. Lah ternyata Paulus orang Farisi, katanya dipilih sejak dalam kandungan untuk orang tidak bersunat. Sementara Yesus mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba Paulus diutus Yesus untuk yang tidak bersunat? Ini aneh Bang. Kalau orang mengaku tanpa ada verifikasi dari orang lain, ini bisa dusta. Makanya di dalam Islam itu sahnya bukan nabi kami yang ngaku-ngaku, tapi seluruh masyarakat riwayatnya itu tercantum dalam kitab-kitab para ulama dan diterima sebagai kitab yang merupakan kitab diterima di kalangan akademisi, bahkan itu dikutip oleh kawan-kawan Kristen juga. Tapi Paulus, pertanyaan saya, siapa bapaknya? Kok kalian nggak punya data? Padahal dia tokoh penting loh. Gitu, terima kasih. Gitu ya Bang Vicky. Jadi ada kecenderungan dusta dari Paulus karena tidak jelas. Ya baik, Bu Rifa, terima kasih. Ya. Baik. Kalau kita berbicara 70 Vicky, bentar. 70 ya. kali 70. Kenapa? Ya, silakan disambung ya semalam, bisa ditanyakan ke gurunda kita, Bang Zuma monitor. Semalam sampai mana rupanya? Semalam Masya Allah ya, kamu sudah tidak mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan, kamu sudah mengimani bahwa ada sesuatu yang esa, dan kamu penasaran dengan apa sih Islam itu, sudah ke tahap bagaimana mengenal Islam. Menarik nih dengan 70 kali 7. Gurunda kalau lama nggak ngomong Gurunda itu Baik. Mungkin sedang ada telepon atau apa, Bang Zuma. Kita tunggu saja teman-teman. Itu kan sama Bang Pikin. Ya, silakan 70 kali 7. Tanyakan mengenai soal Islam, karena 70 kali 7 ini sudah mengakui bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah utusan, dan Yesus itu tidak pantas untuk dituhankan. Berarti tinggal selangkah lagi. Silakan, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam? Apa yang meragukan mengenai soal Islam? Silakan 70 kali 7. Ya langsung ke intinya aja, dasar dari iman apa? Tuhan itu sendiri ya, Tuhannya itu sendiri sebenarnya.
Ya, ditanyakan saja. Apa? Apa yang mau ditanyakan? Ya, eksistensi Islam itu aja. Iya. Aku mau nanya dulu. Ini kenapa? Silakan saudara. Boleh saya bertanya sama Bang 77? Bang izin sebentar. Ya, silakan. Iya, Bang 77 dari mana Bang 77? Saksi Yehova? Maksudnya dari Kristen dari mana? Apa? Denominasi Lutheran, AKBP. AKBP. Kenapa tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Sedangkan AKBP itu kan percaya Yesus adalah Tuhan. Pertama, di dalam KBBI, makna Tuhan yang kita pakai sekarang dalam pembahasan ini itu nggak sesuai dengan kriteria Yesus. Maksudnya gimana itu? Kriterianya itu kayak gimana? Nah, jadi kalau kita pakai, semua orang saya rasa sepakat dengan saya ya, kalau Tuhan itu superpower gitu. Iya memang betul superpower. Nah, Sang gitu, pencipta. saya rasa semua sepakat dengan saya kalau Tuhan itu pencipta. Iya betul. Nah, ya, apakah Yesus pencipta? Loh, kedagingannya kan. Tapi sang roh di dalam dirinya itu kan sang pencipta. Hajar. Nanti kalau di surga siapa yang kau jumpai? Kalau meninggal siapa yang mau dijumpai? Apakah rohnya Bapa itu tidak punya wujud lagi yang seperti yang dari awal sebelum ada Yesus? Kau bisa kenali enggak? Siapa yang bisa kenali ketemu nanti kalau dia sudah meninggal? Mau jumpa itu bahwa itu adalah sang pencipta. Ada enggak bisa kenali? Kalau dia sudah meninggal. Sederhana aja ya Bang. Yesus itu Tuhan itu karena memang itu kan paham sebenarnya. Jadi ya aku sederhana aja ngikut tekstual aja. Gampang. Lo mau bicara tekstualnya sedangkan abang aja ndak pahami Alkitab. Alkitab aja sudah menuliskan. Siapa bilang aku nggak pahami Alkitab? Asal kita bicara keempat Injil ya, jangan kitab ajaran. Aku kurang yang nggak baca juga kitab ajaran. Kitab ajaran yang gimana sih kitab ajaran? Ya mulai dari kisah para rasul, surat-surat Paulus, surat Petrus. Oh berarti di situ kan ndak percaya tentang Roh Kudus. Loh, bukannya di Perjanjian Baru ada di keempat. Loh itu kan berbicara tentang Yesus waktu Yesus di dunia dengan perintah-perintahnya. Apakah abang tidak dibaptis? Dibaptis apa enggak? Begini Bang, masuk. Enggak, tanya dulu abang dibaptis apa enggak? Dibaptis? Ya itu perintah dari siapa? Ya dari Yesus lah maksudnya. Nah, kenapa abang percaya? Berarti abang percaya dong. Karena perintahnya itu yang dilakukan. Agak gini Bang. Jangan sederhana aja ya Bang. Bang, tunggu dulu Bang, saya potong dulu, saya luruskan sedikit. Apa bedanya dibilang namanya? Jangan menekan orang dong, dengarkan dulu dia menjelaskan. Sederhana aja. Abang kan, sebentar, abang kan bertanya, biar dia menjelaskan. Ini abang kayak intervensi dia loh. Sederhana aja ya, berdasarkan naskahnya kitab, apakah Yesus itu Tuhan? Berdasarkan keempat Injil. Loh, baca di Lukas itu, di Lukas dikatakan apa? Coba bacakan. Lukas 2 ayat 11. Ya, coba bacakan padaku. Itu tolong dibacakan, saya tidak punya HP karena saya HP satu aja, tidak ada bisa buka. Apa? Lukas berapa? Apa nih yang punya room? Lukas berapa? 2 ayat 11. Biarkan dia aja nih. Dia mau menyebutkan ayat, tetapi dia tidak mau menyebutkan. Iya, tapi benar juga ya. Ya Bang, jangan manja lah Bang ya. 70/7 ini sudah bagus ini, sudah bagus. Iya, saya enggak punya AP, kan AP saya satu. Enggak, kira-kira gimana isinya? Enggak harus dibaca. Kira-kira gimana isinya? Iya, di situ kan dikatakan telah lahir bagimu Yesus Kristus. Bukan Yesus, bukan. Apa nih Kristus ya kalau enggak salah ya. Kristus adalah Tuhan di kota Daud. Iya, jadi ada kata kalimat Tuhan di situ. Jadi kalau bicara Tuhan Bang itu
orang bisa, oh Yesus kan manusia. Iya betul, waktu dia masih di dunia dikatakan manusia. Bentar Bang, saya tanya, kata Tuhan di ayat itu diterjemahkan dari kata apa? Kalau bicara lagi nama Tuhan, saya tanya Tuhan ada tertulis di dalam apa nih kitabnya, apa nih, kitab bahasa Inggris atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ada tertulis kata Tuhan di situ enggak? Nah itu kalau diartikan Bang Vicky yang tadi yang iya kan kita kan Indonesia. Indonesia kan mengatakan Tuhan, Sang Pencipta itu Tuhan. Ya, terus kata Tuhan yang ada dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari kata mana? Dari bahasa Ibrani maupun Yunani. Nah, apa kata Yunaninya? Ya bacalah, saya kan tidak tahu bahasa Yunani. Kan kita kan pakai bahasa Indonesia. Bukan aku yang nggak tahu kitab, Bang Abangnya sebenarnya. Loh, beda memahami kitab sama bahasa abang juga belum tentu kenal bahasa Ibrani. Apakah juga abang kenal? Tidak kan, itu kan diartikan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani diartikan ke bahasa Indonesia. Jadi dibedakan, diartikan ya bukan dipahami, beda. Diartikan menjadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris Lord, kalau bahasa ininya kan Tuhan, gitu lah Bang. Gini aja Bang, kalau memang aku nggak ngerti Alkitab, gini Bang. Pernah Yesus berkata, ada kalanya kamu tidak akan menyembah lagi Tuhan di dalam gunung ini. Tuhan itu roh, maka sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Coba jelaskan ayat itu Bang. Betul, roh, Bapa itu adalah roh. Jadi Yesus tidak minta disembah, itulah saya bilang dari tadi, dari waktu saya masih sharing sama Bang Ju tadi kalau tidak salah, Yesus itu tidak sapa dulu ya, di dunia. Kita tertib ya teman-teman, tertib secara akademisi di sini. Baik, Noah Pasaribu, selamat malam Noah Pasaribu. Selamat malam Bang. Iya, Noah dia namanya Protestan ya saudara ya? Iya Bang. Ya. Baik. Nanti kita secara teratur, jadi ganti-gantian nanti bertanya sama Gurunda. Jadi tadi lagi ada halangan sebentar. Ya, Noah kan masih mengimani Yesus sebagai Tuhan kan? Monitor. Oke, perjelas. Jadi kita langsung aja, nggak usah berlama-lama. Jelas. Kita semua tahu konsep ketuhanan. Tuhan ialah Sang Pencipta, Sang Maha Segalanya. Oke? Setuju dengan itu? Setuju. Semua sangat setuju bahwa Cipta yang mengadakan semuanya sebagai the causa effect, the causa prima. Oke, yang poin kedua, sebagai orang Kristen, saya sendiri sebagai orang Kristen, dan begitu juga ini teman kita Bang Piki, dan 70 kali 7 sama dengan 490. Kalau orang Kristen, memang sebagian banyak yang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar, kita harus memahami isi kitab terdahulu. Karena orang Kristen menganut juga paham kitab Taurat. Jelas, waktu Musa diturunkan Tuhan ke bumi untuk menjadi seorang nabi mewakili seluruh umat manusia untuk mengenal Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, dan salah satunya tertulis yang isinya mengatakan jangan ada Allah lain selain aku. Jadi dari situ saja kita tidak usah berpanjang-panjang ke sana kemari, ke sana kemari. Begitu, terima kasih. Benar-benar. Baik, 70 menyetujui. Nah, berarti artinya di sini 70 yang sudah up, yang sudah lebih up ya daripada si Vicky dan Noah yang masih mempercayai Tritunggal. Nah, Noah dan Vicky, apa sih alasan paling fundamental kenapa Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Apakah kriteria yang Anda sebutkan di awal tadi itu memang ada atau melekat pada hakikat kepribadian Yesus? Silakan dari Vicky dulu. Dari kitab yang telah tertulis itu atau firman itu yang tertulis, itulah yang kita imani dan itu yang kita percayai. Apa yang telah tertulis di dalam kitab Injil
atau perjanjian baru itulah yang diimani tentang kenapa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mau runut sampainya ke Wahyu, nanti kita pasti dapatkan itu tentang kenapa Yesus disembah sebagai Tuhan. Karena kita belum memahami lebih dalam, sedangkan Abang 77 ini batas sampai di Yohanes saja. 4 kitab itu, 4 Injil itu. Nah, gini Bang, kalau memang aku nggak paham Alkitab, ini nama aku 70 kali 7 kali. Nah, apa arti namaku ini? Coba. Iya, tentang pengampunan. Artinya? Nah, sebenarnya dari sini aja Abang masih belum paham ya. Jadi arti namaku ini setulus hati artinya Bang, bukan pengampunan. Loh. Ya itulah Abang punya pemahaman, tapi coba baca itu ayatnya itu. Baik, jangan dulu kalian bertengkar sama Kristen. Iya, enggak, bukan berdebat, cuma meluruskan. Ya, soalnya begini Vicky, kamu tunjukkan alasan kenapa kamu masih mengimani Yesus sebagai Tuhan. Karena 70 kali 7 dia punya alasan. Karena tidak ada, ya Bang. Oke Bang. Karena tidak ada yang bisa selamat kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena dialah Sang Juru Selamat itu. Dialah perantara. Tanpa kita percaya dalam nama Yesus, kita tidak akan selamat. Walaupun kita penyembah Bapa. Iki masih sedikit ya Bang. Dia Juru Selamat bagi orang Israel. Itu di Kisah Para Rasul 13. Itu kemana Abang? Apa mbaknya? Loh. Itu data Bang. Oh iya, saya juga data. Seluruh bangsa itu apa? Baptislah mereka. Loh. Saya kasih lihat dulu datanya ya bahwa saya sudah baca. Saya sudah baca itu tentang itu. Saya sudah paham itu. Terus kalau di situ tertulis Allah yang membangkitkan Juru Selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bukan bagi kalian orang di luar Israel, enggak. Kalau untuk kalian itu Uniripa, sebentar, kamu kan udah banyak ngomong, kamu nggak capek. Kata Uniripa tadi, Paulus itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Itu kata Paulus. Nah, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 13:23, Allah telah membangkitkan Juru Selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel, kata Yesus pun di Matius ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya, kalau pakai kata hanya itu terkhusus. Sebentar dulu Kak. Sebentar Kak. Orang Israel. Mohon maaf sebentar ya Kak. Gini Bang Vicky, gimana tertulis percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan yang ku mau di situ, Theos ya, jangan kurios. Saya tidak bisa siapa yang nyebut Tuhan. Saya bilang Yesus itu ini pertanyaan ini untuk Bunda Rahma salah. Ini siapa lagi tanya sama si Vicky? Bunda Rahma. Iya. Dia lagi minta bukti sama Bang Vicky menunjukkan kapan Yesus pernah dikatakan Theos gitu. Oh, Unitarian ini ya, 70/7 sama Noah Unitarian. Lawan kita juga Kak. Bunda sayang, dia bukan Unitarian, dia salah satu Kristen Lutheran, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Theos, gitu. Lanjut lagi dulu mungkin. Kalian ya. Ya begitulah. Percaya Yesus. Noah juga ini kayaknya sama, Pak Noah. Ya syukur kalau udah nggak percaya Yesus Tuhan, mantap. Siapa namanya si 70 kali ini sama si Noah, tadi kan sudah ngomong. Si 70 bertanya sama si Vicky. Saudaraku. Gini, siapa namanya si 70 ini sedang bertanya kepada saudaranya Vicky. Ketika tadi kan Vicky meragukan kenapa si 70 tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu si 70 bilang, definisi Tuhan itu tidak relate dengan keadaan Yesus. Betul nggak 70? Betul nggak 70? Nah, definisi Tuhan dalam kamus, setiap kamus yang ada di dunia tidak sesuai dengan keadaan Yesus. Makanya dia meminta dalam Bible itu di mana Yesus dipanggil Theos, begitu. Itu kan soalanku yang dia contek. Aku kasih soalan orang-orang Kristen ya. Cari di seluruh Biblemu di mana Yesus disebut Theos. Gak ada.
Betul itu 70 kali 7. Itu 70 kali 7 itu permohonan maaf ya. Allah akan mengampuni 70 kali. Pak Fif silakan jelaskan si 70. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa Fif ini tidak paham dengan kitab suci kalian, maka Bapak lebih harus buktikan bahwa Bapak lebih paham daripada dia. Dan kemudian lebih baik Bapak jelaskan kepada si 70 bahwa ternyata apa yang dituntut dia itu ada. Yesus itu dikatakan sebagai Theos dalam kitab Anda. Nah, jadi kalau seandainya Anda tidak mampu membuktikan, maka si 70 itu benar dengan argumennya. Dia sesuai perkataan dengan yang realita di dalam kitab Anda. Begitu Pak Fif, silakan dilanjut. Ya, baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Sampai 10 lah. Bacakan aja Pak konteks ayatnya itu ya. Poin ayat. Aku cuman melihat nama ayatnya aja Filipi, ya udah pasti di situ nggak ada Yesus berkata. Si Bapak Fifki kan sudah tahu tadi itu ini surat-surat Paulus, dia hanya mengambil 4 Injil kanonik. Ya, si Fifki membatasi dirinya karena dia tidak percaya dengan pengajaran Paulus, tapi dia lebih cenderung melihat di dalam Injil kanonik. Jadi Bapak kalau mau kasih bukti, kasih 4 Injil kanonik. Ya. Ini aliran baru lagi ya, nggak percaya sama Paulus ya. Wih, ya, mantap. Begitulah kurang lebih Bunda Rahma. Jadi silakan Pak Vicky, kalau saya sudah masih ada diskusi gini, mending kalian saja dulu selesaikan. Jadi nanti setelah kalian selesai bisa kalian dengan kami tanya tentang Islam, insya Allah kami jawab. Tapi yang penting Pak Fif kalau masih penasaran dengan si 70 dan Noah, ya silakan. Noah juga sudah bikin argumen tadi. Noah kalau tidak salah sependengaran saya sama dengan Fif dengan 70 kalau tidak salah. Netizen ini loh lucu-lucu kali. Mending kirim G, mending kirim G daripada suruh diam. Bunda di mute Bunda. Dari tadi antara 70 kali 7 sama Pik. Dari tadi Dewa diam ini ya. Diam Bunda, mute. Sini Noah dengan 70 memiliki sudut pandang yang sama terkait Yesus ya. Ini kita bicara terkait Yesus dulu ya, bukan terkait tentang liturgi, bukan terkait tentang bagaimana nanti juru keselamatan, tapi tentang Yesus, definisi Tuhan di sini. Nah, silakan Pak Fifki mencoba jelaskan atau diskusi dengan mereka berdua karena mereka berdua berbeda dengan Bapak. Bapak menuhankan Yesus dan menariknya Noah percaya dengan Trinitas, tapi dia tidak relate dengan ketuhanan Yesus. Mungkin siapa dulu yang bisa menjelaskan ini? 70 Noah atau Fifki? Siapa? Oke, Pak Fifki silakan. Nggak, lanjut aja dulu Mbak. Lanjut dulu Bu Rifa. Oke, atau siapa yang menjelaskan 70 atau Noah? Oke, makasih ya Kak Uni. Jadi sudah berulang-ulang kali saya sampaikan ini hampir di setiap koma, bahwasanya semua setuju Tuhan ialah Sang Maha Segalanya. Kalau ada ini deh, jangan bicara dulu soalnya teman-teman di YouTube itu sedang live, takutnya nanti YouTube teman-teman yang sedang live itu kena copyright. Jadi kalau ada musik mending nggak usah ngomong dulu, cari tempat yang tidak ada musik ya. Kasihan teman-teman yang sedang yang sedang live. Silakan Noah. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan juga sama Bang Viv dengan Bang 70 kali 7 bahwasanya jelas tertulis 10 perintah Tuhan yaitu di hukum Taurat, bahwasanya yang salah satunya isinya berbunyi tidak boleh ada Allah lain selain yang di bawah ini aku. Kamu kafir ya? Kalian kafir ya? Bunda. Diam dulu Bunda Rahma, santai, biarkan saja yang di bawah cuma bercanda. Ini yang diping ini sepertinya menyamar-nyamar Islam nih, kayaknya kafir ya. Bunda, biarin aja. Bunda gue ini, kalian jangan gitu ya teman-teman, tetap dijaga bahasanya. Kita di sini secara akademisi, secara santun ya teman-teman.
tetap tapping ya, di tap di share. Oke, silakan dilanjut. Muslim jangan typing. Kalau memang kalian Muslim, kalian typingnya bakalan gitu, karena kalian tidak tahu ya, Bunda Rahma adalah salah satu orang yang bahkan menunjukkan data-data literasi yang membantah apa yang diimani teman-teman Kristen. Setidaknya beliau banyak jasa beliau dalam memberitakan kayaknya kebenaran. kafir deh, nyamar kayak kafir, sepertinya kafir. Bunda, biarkan saja Bunda. Oke. Biarkan saja. Bunda sabar ya, Bunda. Iwan bilang, Oke ya. saya kasih tahu kepada Iwan bilang. Biasa lah Uni, nggak apa-apa. Bunda, sudah. Bunda Rahma ini adalah Bunda Dewa ya. Tolong jangan typing seperti itu ya. Silakan teruskan, kita ingin mendengar 70 kali 7 sama Noah sama Piki ya. Nanti setelah mereka beres, insya Allah nanti Dewa yang akan diskusi dengan 70 kali 7 sama Noah. Silakan lanjut. Itu kan kafir-kafir ini yang ngomong. Astagfirullahaladzim, Bunda. Biarkan Bunda, biarkan. Oke, lanjut. Oke, jadi saya lanjut. Jadi saya sebagai seorang Kristen, begitu juga dengan teman Kristen lainnya, saya tidak memaksakan Anda untuk berpikiran yang sama seperti saya, karena setiap manusia itu bebas memilih dan bebas mengimani apa yang dia yakini. Cuman saya ingin minta tolong kepada teman-teman yang sesama Kristen, coba ralat lagi, coba berpikir lagi secara logika aja, nggak usah dulu secara alkitabiah ataupun secara iman, berpikir aja gitu. Apakah kira-kira seperti yang disampaikan Abang 70 kali 7 masuk akal nggak kira-kira kalau seorang Yesus itu seorang yang terhormat, seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, layak dipanggil Tuhan, begitu. Jadi saya hanya minta tolonglah diralat lagi pikirannya supaya menjadi iman yang lebih baik, begitu Bang. Terima kasih, itu aja. Oke, silakan Bang Fifki. Atau 70 ingin menyampaikan sesuatu juga? Biarkan Bang Fifki dulu yang menanggapi. Coba buka di Matius 12 ayat 18 Bang. Minta tolong ya. Karena saya sudah bilang, saya kalau mau bicara ayat ada, tapi saya tidak bisa baca karena HP saya satu aja. Kalau saya buka di HP nanti saya pasti keluar dulu. Saya juga satu device. Sebutkan aja, nggak harus dibacakan kalau memang Abang ingat, walaupun nggak pas. Iya, Matius 12 ayat 18. Nah, bagaimana isinya? Iya, karena saya tidak tertulis di sini. Saya tidak buka Alkitab, saya punya data-data ada. Sama di Lukas 4 ayatnya. Bang Piki 18 sampai 19. Bang Piki, mungkin Bang Piki ada Bible di situ. Dibacakan saja. Kecil hurufnya ada, saya punya Bible, tapi kecil hurufnya. Ya nggak apa-apa, dibacakan aja. Iya, kecil hurufnya, mau bacanya aja masih rabun. Saya kan sudah umur 4 lebih, rabun-rabun kalau malam. Kecil aja kan. Kalau ini besar tulisan saya, jadi bisa saya baca. Tapi kan ini kan cuma ayat yang saya tulis, data saya ayat aja. Kalau saya buka kameranya, bagaimana buka kamera pula ini saya tidak tahu. Coba dibuka. Justru kalau misalkan masuk ke dalam Matius 12:18, di situ disebutkan itu adalah hamba. Dewa kebetulan hafal ayat itu. Dewa tahu. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Di situ jelas loh itu. Di situ Yesus hamba. Iya kan. Apalagi roh di dalamnya. Iya. Lukas 4 ayat 18-19 juga. Sebentar, kita satu-satu. Baik, Uni, maaf Dewa ini ya. Tadi di dalam Lukas 12 nomor 18, di situ dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Silakan tanggapan dari 70 kali 7 apa? Ketika lihatlah hambaku yang kupilih, silakan. Terima kasih. Di situ juga sudah saya lihat ya teks Yunaninya ya. Banyak di situ kata yang ditambahi, seperti jiwaku itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau dibilang kalau terjemahannya secara jujur ya, kepadanya aku berkenan, seperti itu. Ya sebenarnya ya semua nabi juga
seperti itu, seperti Yesus juga. Dipilih karena Tuhan berkenan terhadap Nabi itu. Apa bedanya? Ya terserah Bang 77 aja sih, namanya juga pemahaman dan iman kan. Kalau Abang sudah memang Kristen tapi Abang mau tinggalkan, itu haknya Abang kan, karena memaksakan. Tapi kalau berbicara tentang keselamatan, ya tidak ada yang dapat masuk dalam kerajaan surga atau mau melihat Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus itu. Itu aja sih Bang Viv, kita meyakini Yesus sebagai seorang Tuhan, berarti sama saja kita meniadakan hukum Taurat yang sudah Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa. Begitu Bang. Jadi sebagai manusia biasa, untuk kita memahami firman melalui penglihatan para nabi atau kisah para nabi yang diceritakan secara langsung di dalam buku kitab, sangat susah untuk dipahami. Gitu Bang. Jadi mari berpikir ulang, bukannya saya mencegah tidak mengimani apa yang Abang imani sekarang, tetapi mari berpikir ulang Bang, berpikir secara logika supaya menjadi lebih baik ke depannya. Begitu Bang. Ya terima kasih. Tapi kalau berbicara berlogika dengan beriman